Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Aya Quest. Masih bersama saya Andre Julian Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya servis atau perawatan serta pemeriksaan rem tromol pada Suzuki R3. Rem tromol sendiri biasanya digunakan pada Suzuki R3 untuk roda bagian belakang. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan servis rem tromol pada R3 atau perawatan komponen rem tromol pada R3 diantaranya adalah buku manual dari R3. Sini untuk mengetahui standarisasi komponen rem tromol, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian berikutnya untuk pengukuran komponen kita menggunakan jangka sorong yang mampu mengukur hingga 300 mm jangka sorong atau vernier caliper. Kemudian kita juga membutuhkan mistar baja ya. Selanjutnya untuk kebersihan mekanik kita menggunakan sarung tangan dan juga ada lap ini untuk membersihkan komponen. Selain itu untuk membersihkan komponen juga kita membutuhkan brake cleaner. Dan yang terakhir yang diperlukan yaitu grease tekanan tinggi. Untuk mengantisipasi apabila terjadi masalah dalam pembukaan ataupun pemasangan tromol, nanti kita juga menyiapkan peralatan tambahan yaitu baut ukuran 12 ya, 2 baut dan juga tentunya kunci pas atau kunci ring ukuran 12. Ini difungsikan apabila kita kesulitan dalam melepas tromol. Selanjutnya apabila dalam pemasangan nanti terjadi kesulitan untuk memasukkan tromol, nah kita membutuhkan bantuan obeng main. Nah ini untuk mengatur celahnya agar tromol nanti bisa masuk ke dalam dudukannya. Selanjutnya bila peralatan sudah siap, maka kita bisa melakukan praktek servis atau perawatan rem tromol. Bila peralatan sudah lengkap, yuk kita langsung saja praktek servis atau perawatan dari rem tromol. Sebelum melakukan perawatan rem tromol atau servis tromol, langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melepas roda. Untuk prosesnya bisa sahabat simak pada video saya sebelumnya mengenai penggantian roda. Apabila sudah kita lepaskan rodanya, maka kita bisa melepas tromolnya atau drum brake-nya terlebih dahulu. Ini pastikan bahwa tuas rem parkir sudah bebas. Untuk membuktikannya bisa kita lihat dengan memutar tromol. Apabila sudah bisa berputar berarti rem parkirnya sudah bebas. Kemudian baru kita tarik. Nah, di sini dalam proses penarikan apabila mengalami kesulitan, maka kita bisa memanfaatkan baut yang kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam lubang. Ini harus masuk secara bersamaan sehingga dia bisa menarik tromol. Kalau sekarang kondisinya ini masih baik dan kita tarik, dia masih gampang. Ini tromol sudah terlepas. Selanjutnya kita periksa secara visual. Nah, dalam pemeriksaan secara visual ini yang kita lihat adalah bagian dari tromol yang bersinggungan untuk melakukan pengereman. Ini kita lihat kondisinya secara visual baik atau tidak. Nah, untuk kebersihan kita semprot terlebih dahulu menggunakan brake cleaner secara merata. Setelah disemprot, kita bersihkan dengan lap. Nah, di sini semua kotoran sudah mulai hilang, sudah hilang. Baru kita periksa bagian yang bersinggungan dari keretakan. Kita cek perlahan sambil memutar. Apabila tidak ada yang mengalami keretakan, maka kondisinya bisa disimpulkan baik. Selanjutnya, setelah secara visual kita lihat kondisi tromol, kita melihat dari diameternya. Diameter dari tromol yaitu standarnya 220 mm dengan batas maksimal 222 mm. Kita ukur menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Kita cari diameter yang paling maksimal. Sini posisi yang paling tengah. Nah, ini untuk bantuan saja kita cari untuk titik tengahnya.
baut ya, lubang baut seperti ini. Nah, ini kita tarik, kemudian kencangkan. Nah, ini alangkah baiknya supaya lebih aman, ini kita langsung baca di tempat, tidak usah ditarik, karena kalau ditarik bisa menggores bagian dari tromolnya. Cari titik yang paling lebar, itu menandakan bahwa dia merupakan diameter tengahnya. Sudah, kencangkan. Dan di sini ternyata setelah kita ukur, diameternya adalah 220,1 mm. Dengan standar yaitu 220 mm, maka bisa disimpulkan bahwa kondisi dari tromol ini masih baik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, tromol sudah kita periksa, kita bisa memeriksa komponen rem tromolnya dari sepatu rem dan kanvas. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan brake cleaner. Sudah, selanjutnya bisa kita lap bagian kanvasnya. Nih, bila sudah, kita bisa melakukan pengecekan secara visual terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat kondisi kanvasnya. Kanvas bisa kita lihat di sini. Nah, ini apakah ada kausan yang tidak normal? Ini harus diperhatikan di dua sisinya. Kita cek. Nah, ini kondisinya masih bagus, kausannya merata. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat kerja dari silinder rodanya. Ini dengan menekan. Nah, ini seperti ini. Berarti piston tidak macet dan menandakan bahwa silinder rodanya bekerja secara normal. Berikutnya kita lihat dari karetnya, sealnya. Nah, ini adakah kebocoran dari silinder roda, minyak remnya? Kalau yang baik, dia harus dalam kondisi kering. Karena ini kering, tidak ada sobekan di seal bootnya dan juga tidak ada kebocoran minyak rem, maka silinder roda baik. Selanjutnya kita juga melihat dari kondisi nipelnya. Nah, ini di sini, ini untuk pembuangan. Ini ya, ini untuk pembuangan udara palsu. Ini kondisinya masih baik. Kemudian pipa rem juga masih baik. Secara visual tidak ada masalah. Setelah memeriksa sistem hidroliknya yang tidak ada masalah tadi, berikutnya kita memeriksa kondisi dari pegas-pegas yang ada, dari pegas pembaliknya. Di sini apakah masih kondisinya baik atau tidak, dari yang bagian atas dan juga bagian bawah. Kemudian pegas penahan turun sepatunya juga kita periksa, pinnya dan juga pegas anti gemertaknya ini juga diperiksa. Kondisinya semua masih bagus, tidak ada masalah. Selanjutnya kita juga periksa penyetel otomatis. Nah, ini penyetel otomatis, dia masih kondisinya baik. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mengukur ketebalan dari kanvas rem dengan menggunakan bantuan penggaris atau mistar baja. Di sini kita lihat ketebalannya. Untuk standarnya yaitu minimal adalah 1 mm. Sini dengan standar yaitu 4 mili. Ini bisa kita cek. Di sini ketebalannya adalah 4 mili. Atas, bawah juga sama 4 mili. Sisi yang lain kita cek sama, masih 4 mili. Yang bawah
sekitar 3,5 mili. Ya, ini sudah sedikit mengalami kausan, tapi secara keseluruhan ini dalam kondisi baik. Kanvas juga kausannya kita lihat merata. Setelah selesai pemeriksaan seluruh sistem rem tromol ini, bisa kita lakukan pemberian pad pada backing plate. Di sini nanti ada 6 titik yang harus diberi pad atau grease. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari depan bisa kita lihat yang ada cekungan ini. Nah, ini. Tapi di sisi yang bersinggungan dengan backing plate. Kita beri grease. Bisa menggunakan bantuan obeng main untuk mengungkit apabila kesulitan dalam pemberian grease. Ini kita beri grease. Kemudian yang tengah 2, bawah 3. Selanjutnya sisi yang lain. Yang atas 1, 2, dan yang bagian bawah lagi 3. Ya, jadi sisi depan 3, belakang 3, ada 6 titik yang kita beri grease. Bila sudah selesai, maka kita bisa pasang tromolnya. Karena kita tidak merubah dari penyetel otomatis, maka seharusnya tromol bisa terpasang dengan sempurna. Namun apabila kita tidak sengaja merubah penyetel otomatisnya, kita bisa menekan penyetel otomatis dengan obeng main sehingga dia memiliki diameter yang paling kecil. Dengan konsekuensi nanti setelah terpasang, ya kita pasang dulu misalkan di sini. Nah, di sini kalau kita rubah tadi penyetelan celahnya, maka konsekuensinya kita harus menyetel dengan menggunakan bantuan pijakan dari pedal. Saat mesin dinyalakan, injak pedal rem beberapa kali, dia akan menyetel celah rem secara otomatis. Bila tromol sudah terpasang, maka servis atau perawatan rem tromol juga telah selesai. Itu tadi sudah kita simak bersama bagaimana cara servis atau perawatan sistem rem tromol pada Suzuki R3. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya siswa-siswi SMK kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Apabila sahabat menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian klik tombol like, serta berikan komentar-komentar yang positif untuk kemajuan konten ini ke depannya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam A Ya Quest.